kami di penginjilan jalanan seperti ini, sehingga hujan, badai, panas, kami tetap akan terus bergerak. Dan yang pasti, yang penting di sini adalah kita boleh ada mesbah, ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan. Orang berkata, Pak Pendeta, bukankah tempat yang cocok itu ada di gereja? Bukankah tempat yang cocok itu ada di gedung gereja? Apalagi ini sudah tidak masa pandemi. Karena memang kami memulai misi penginjilan jalanan ini sejak tahun 2020. Sejak masa pandemi, Tuhan membawa kami ke 7 titik pelayanan yang disampaikan oleh WL tadi, yang juga adalah istri saya satu-satunya yang tercinta, yang boleh melayani bersama-sama. Nah, jadi kami ada di jalanan. Namanya misi penginjilan jalanan, berarti ada di jalanan. Di jalanan itu di 7 titik. Salah satu titiknya ada di tengah kampung seperti ini. Nah, saudara yang berkati Tuhan, kami sekarang ini justru di Rally KKR dalam 7 tahap ini, 7 tahap dari hari Senin ini sampai hari Jumat ini kami bersama dengan tim dari Jakarta, dan juga tim Jakarta ini juga adalah tim dari penginjil dari Jakarta. Makanya di sini ditulis Rally Doa KKR Minahasa Utara diberkati 2025 bersama dengan Dwelling Community. Puji Tuhan, kami boleh bersama-sama, dan Tuhan membawa kami lagi untuk memberkati Minahasa Utara, khusus ada di khusus yang ada di daerah ini. Oke, baik. Nah, hari ini saudara, kami berada pada tahap 728 kali Tuhan membawa kami turun ke jalanan sepanjang tahun. Dari tahun 2020 sejak masa pandemi, kami ada di jalanan untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar kelepasan, memberitakan kabar kemenangan, terlebih memberitakan kabar keselamatan. Saudara, kenapa? Karena memang hari-hari ini dunia ini semakin jahat. Yuk, pada Wahyu pasal 12 ayat 12 berkata, celakalah engkau hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat, sebab dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Artinya iblis tahu kedatangan Yesus datang kali yang kedua sudah semakin singkat. Karena itu iblis bekerja ekstra untuk membuat banyak umat Tuhan binasa, jatuh dalam dosa, terikat dalam dosa. Dia membuat banyak rumah-rumah tangga hancur. Dia membuat banyak anak-anak muda hidup dalam kegelapan, terikat dengan narkoba, seks bebas, dengan kekerasan. Dan justru sekarang iblis sedang bekerja ekstra menghancurkan yang namanya pelayanan-pelayanan di gereja lokal. Kenapa? Karena ketika Tuhan mempersiapkan jemaat yang kokoh, jemaat yang Allah mau tidak bisa menghampiri, maka dimulai dari gereja lokal. Jadi gereja lokal itu tempat di mana jemaatnya akan dibentuk, akan digembalakan agar menjadi mempelai-mempelai Kristus. Nah, karena iblis tahu pembentukan gereja yang kuat nanti Allah mau tidak bisa menghampiri ada di gereja lokal, dia masuk di sana untuk buat penyesatan. Buat penyesatan dengan cara dia membuat begitu banyak hal-hal yang ada di dalam aturan-aturannya itu mulai ditambah dan dikurang, sehingga ada begitu banyak kekristenan itu mulai tidak mengerti, tidak memahami lagi kebenaran yang sesungguhnya, karena muncul yang namanya pengajaran-pengajaran yang tidak searah dengan firman Tuhan, karena memang muncul yang namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan. Ini semua strategi setan untuk membuat banyak orang-orang Kristen itu tidak mengerti, tidak memahami, ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka tidak mengerti perkara-perkara surgawi. Nah, saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita semua keluar daripada ikatan-ikatan, keluar daripada belenggu-belenggu seperti ini. Karena kita tidak pernah sadar, kekristenan itu tidak pernah sadar sedang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, sedang berada di ragi-ragi Herodes. Sekali kekristenan terjebak dengan kekuatan kendali dari Pontius Pilatus. Saudara tahu apa artinya kendali Pontius Pilatus? Satu kali ada satu cerita di Alkitab, ketika orang-orang Farisi menghadap kepada Pilatus, mereka berkata begini, kita harus menjaga kubur Yesus. Karena kenapa? Nantinya akan ada penyesatan lagi kalau tidak dijaga. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan
mati, pada hari yang ketiga akan bangkit. Nah karena itu para tua-tua, orang ahli Taurat, orang Farisi menghadap Pilatus dan berkata, kita harus menjaga kubur itu, jangan nanti ada penyesatan. Yesus tidak bangkit, tetapi ternyata diambil mayatnya, tetapi dikatakan bangkit. Karena itulah Pilatus memberikan meterai dan memerintahkan pasukannya untuk menjaga kubur Yesus dan menaruh meterai di atas batu. Alkitab katakan, jadi di atas batu itu ditaruh meterai Pilatus. Tandanya tidak ada seorang pun yang berani senantiasa untuk membuka kubur itu. Saudara yang bagi Tuhan, Alkitab katakan pada hari yang ketiga, kekuatan ikatan atau kekuatan meterai Pilatus itu dihancurkan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian berarti ketika Anda hidup di dalam Yesus berarti Anda diberikan kuasa kebangkitan. Nah waktu Yesus mati di kubur, Dia telah membawa seluruh penderitaan manusia. Dia berkata pada waktu Dia tersalib, sudah selesai. Dia katakan sudah selesai. Dia mati dan dikuburkan. Yang Yesus selesaikan pada waktu Dia tergantung di kayu salib adalah Dia menyelesaikan dalam hidup kita adalah yang seharusnya dialami oleh manusia itu adalah hidup dalam kutuk hukuman penderitaan. Tuhan Yesus mengambil sebuah kutuk penderitaan manusia, dia taruh di salib, dia memikul salib, dia memikul sebuah penderitaan kutuk hukuman kita. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kita katakan manusia terputus semua dengan surga. Manusia kehilangan status, ditentukan untuk kematian kekal, jurang kebinasaan, neraka selama-lamanya. Yesus mati, dia mengambil kematian itu, dia mati dikuburkan, dia masukkan sebuah dalam kubur itu. Saudara, penderitaan, kutuk hukuman, kesesakan, kematian kekal, kesakitan, belenggu, dosa, ikatan, itu semua diambil oleh Yesus. Dia mati dan setelah itu Dia bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, sudah selesai. Kutuk diubah jadi berkat, ratapan jadi teritorian, kematian kekal jadi hidup kekal. Jadi kuasa kebangkitan memerdekakan kita, memulihkan kita, membuat kita senantiasa menjadi kekristenan yang membangkit dan bebas dan melihat pemulihan-pemulihan, melihat kelepasan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan. Tetapi sekarang kekristenan justru mereka ganti kubur Yesus itu, masuk di kubur itu, ditutup dengan meterai Pilatus. Artinya mereka masih terikat dalam belenggu dosa, masih terikat dengan ikatan kekuatan daripada meterai Pilatus. Siapakah mereka yang masih terikat dengan kekuatan meterai Pilatus? Mereka yang masih terbelenggu dosa. Mereka yang masih ada pada ikatan duniawi. Tetapi hari ini pesan firman Tuhan buat kita, keluar dan bangkit. Karena kita percaya hari ini Tuhan Yesus beserta dengan kita. Sampai hari ini Dia berkuasa untuk membebaskan, melepaskan kita semua. Sampai hari ini ada berita dari surga untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa Dialah Tuhan kita juru selamat yang datang memerdekakan, yang datang melepaskan, yang datang membebaskan. Dia memberitahukan tahun pembebasan, tahun rahmat. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan kita cuma perlu disadarkan bahwa kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan. Mungkin Anda ada di daerah ini menyaksikan program ini atau mendengarkan siaran ini, mendengarkan suara ini. Kita masih ada di kubur, kita masih dimeterai oleh Pilatus, masih terikat dengan dosa. Mungkin kita senantiasa sedang berada pada selubung yang menutupi kita, atau kita mengalami tekanan dunia ini membuat kita tidak bisa bangkit. Sudah terlalu lama kita terikat dengan dosa, sudah terlalu lama kita terikat dengan kemabukan, terikat dengan ikatan dosa yang namanya percabulan, persinahan. Sudah lama kita terikat dengan dosa-dosa seperti itu. Kita sudah lama terbelenggu dengan kekuatan
memeterai Pilatus. Tapi hari ini ada kekuatan meterai dari surga yang datang kepada kita untuk memeteraikan kita menjadi tanah milik kepunyaan daripada Allah. Bahwa sesungguhnya ketika Yesus mati dia berkata sudah selesai. Hari ini kita cuma perlu datang dan kita perlu berserah kepada Yesus dan berkata, ini aku Tuhan. Kalau sebelumnya aku tidak punya tujuan, sebelumnya aku masih terikat, sebelumnya aku masih dimeterai, aku masih tertekan dengan meterai Pilatus, tapi hari ini kebebasan akan kau terima, kelepasan akan kau terima, kelegaan akan kau terima ketika kita percaya dan mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Umat Tuhan, sebentar nanti ada sesi doa mujizat, ada sesi doa mujizat pemulihan kesembuhan. Bukan kami yang menyembuhkan, bukan kami yang memulihkan, tetapi karya, kuasa, hadirat Tuhan, urapan Roh Kudus yang akan memulihkan saudara. Kita cuma perlu membuka hati. Kita cuma perlu membuka hati. Dan hari ini kita harus bangkit daripada keterburukan. Bangkitlah, jangan sama lagi. Sebelum mungkin kami ada di sini, sebelum penginjilan jalanan bersama dengan Dwelling Community Raja Wali Tim berada di sini, mungkin ya sebelumnya kita masih ada di lembah kekelaman, masih terikat, masih dikubur dan dimeterai oleh Pilatus. Sebelumnya kita belum ada kepastian hidup, sebelumnya belum ada jawaban. Rumah tangga mungkin di ujung kehancuran dalam perceraian, sakitmu bertahun-tahun belum disembuhkan, atau hari-hari ini kamu hidup dalam di lembah kekelaman penuh dengan tekanan, dan hari-hari ini mungkin ada yang mau bunuh diri karena stres, karena depresi. Dengarkan baik-baik, ketika Tuhan membawa kami ada di sini, kita senantiasa ada di sini untuk mendengarkan berita dari surga bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun pembebasan. Inilah tahun pembebasan, tahun kelepasan. Ini kairos Tuhan buat kita. Boleh menerima kelegaan, boleh menerima pemulihan, boleh menerima kesembuhan ilahi. Hanya lewat kita mau berjalan, ambil keputusan, putuskan ikatan, putuskan kontrak kita dari iblis, dan ambil kontrak baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sadar, datang pada Tuhan, kenalah Dia lebih dalam, masuklah lebih dalam, menjadilah warga surga. Karena Alkitab katakan ketika engkau jadi warga surga, keadaanmu akan hidup dengan suasana surgawi. Di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada damai, di dalamnya ada sukacita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tinggal di bumi sama seperti di surga. Umat Tuhan yang ada di daerah Tatelu yang diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua: keluar daripada ikatan, bebaskan dirimu, bebaskan hidup kita daripada ikatan dosa, dari kebiasaan yang mengikat kita. Lepaskan dan bebaskan. Dan kita tidak mampu dan tidak kuat untuk melepaskan diri daripada ikatan. Sebentar nanti ada beberapa kesaksian teman-teman kami yang mantan-mantan preman, mantan-mantan napi. Bagaimana hidup kami dulu semua, hidup yang tidak jelas, hidup yang tidak pasti, hidup yang tidak punya tujuan, tetapi ditangkap Tuhan dan kami diubah oleh Tuhan. Nah, orang berkata begini kepada kami, apalagi saya sebagai pengkhotbah, ini orang gila sudah berteriak-teriak di jalan. Memang betul-betul seperti orang gila, seperti orang mabuk teriak-teriak di jalan. Saya bilang memang saya gila dulu karena di luar Tuhan. Tapi sekarang juga masih gila, tapi gila di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar sukacita agar banyak orang-orang gila diselamatkan, banyak orang-orang gila itu menjadi sadar. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu adalah mereka yang belum terkoneksi dengan surga, mereka yang belum bertobat, mereka yang hidup di luar Tuhan. Itu orang gila, karena gila itu bicara tentang jiwa. Kalau jiwa sudah tegang, jiwa sudah stres, saudara, manusia itu mempunyai stres. Ada stres dari 1 jam ke jam yang ada, jadi stres 1 jam, ada stres 1 hari, ada stres 1 bulan, ada stres 1 tahun. Nah, kalau so stres di atas 1 tahun itu sudah gila.
saudara. Tapi Yesus datang untuk menyembuhkan, memulihkan, melepaskan. Hari ini ada berita dari surga, biar semua kita tidak jadi gila, tapi jadi sadar karena ada kebenaran, ada Yesus Tuhan yang datang memberitahukan, membebaskan, melepaskan kita semua. Hanya dalam Yesus ada kedamaian, sukacita, ada pemulihan, ada kelepasan, ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Daerah Tatelu diberkati Tuhan, pertambangannya diberkati, pertaniannya diberkati. Daerah Tatelu ekonominya diberkati, terjadi pemulihan rumah tangga, generasi muda disadarkan, generasi muda menemukan tujuan, diberkati Minahasa Utara. Damailah, sukacitalah. Haleluya, sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan.